Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham JPFA. Saham JPFA pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 1485. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini JPFA masih bergerak sideways. Dan sebelumnya memang sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat, setelah menyentuh garis EMA 150, JPFA masih bertahan. Jadi untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1325. Dan setelah berhasil rebound, saat ini JPFA telah naik kembali di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1440. Jadi saat ini garis EMA 50 telah berubah menjadi supportnya kembali. Jadi selama masih bertahan di atas daerah garis EMA 50 dan 150, tren JPFA minimal masih sideways. Dan sekarang saya akan coba bandingkan sekilas dengan teman-teman satu sektornya. Bisa kita lihat, untuk saham Cepin saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Walaupun ditutup naik, dia masih berusaha untuk naik kembali di atas kedua garis ini. Selama masih gagal naik, Cepin masih akan sideways cenderung downtrend. Sedangkan untuk saham Main bisa kita lihat saat ini masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Tetapi masih bertahan di garis EMA 150. Jadi dari ketiga saham ini, secara teknikal JPFA lebih bagus karena telah kembali di atas garis EMA 50. Untuk resisten kuat berikutnya adalah di harga 1600. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 ini, saham JPFA masih sangat layak untuk di hold. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Dan asing kembali masuk membeli saham JPFA. Jadi dari data yang kita dapat, minggu depan JPFA layak untuk kita masukkan watchlist. Karena masih ada potensi untuk naik menuju resisten di harga 1600. Untuk teman-teman yang baru mau entry, hari Senin depan masih bisa entry apabila JPFA masih melanjutkan kenaikan. Tapi sebenarnya best buy-nya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Jadi walaupun ada peluang untuk naik, pasti pergerakan saham selalu akan naik turun. Jadi masih ada potensi JPFA untuk turun mendekati garis EMA 50. Saat turun mendekati garis EMA 50 dan terlihat rebound, baru kita entry untuk best buy-nya. Dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan apabila ingin take profit, bisa take profit apabila JPFA terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 1600. Berikutnya saya akan menganalisa saham INKP. Saham INKP pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 0,71% ke harga 14.125. Bisa kita lihat di grafik, untuk satu minggu terakhir ini INKP memang trennya masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah INKP masih bergerak sangat uptrend. Dan saat ini memang INKP telah berhasil naik di atas harga 14.000 yang merupakan resisten kuatnya. Karena bulan Januari jika kita perhatikan INKP berapa kali gagal break resisten, mulai turun ke support, berhasil rebound, gagal break, turun lagi, dan selalu begitu. Dan ingat, karena sideways ini bukan double top. Karena banyak yang selalu beranggapan double top akan reversal trend, padahal ini sideways. Karena sideways pergerakannya ya naik turun, jadi tidak ada double top atau triple top.
Ini juga bukan double bottom atau triple bottom, karena memang pergerakannya sideways. Dan minggu lalu memang sempat INKP naik di atas harga 14.000. Satu sempat menyentuh resisten berikutnya di harga 15.000. Tapi konfirmasi untuk break dari resisten ini menurut saya pribadi belum. Karena walaupun 2 hari terakhir ini telah berada di atas garis resisten di harga 14.000, candle yang terbentuk menurut saya masih kurang bagus karena masih doji. Jadi volume badan candlenya masih belum terlihat solid, sehingga bisa saja kenaikan 2 hari terakhir ini merupakan false breakout. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai saham ini harus hati-hati apabila beli di sekitar harga 14.000. Apalagi yang pada saat kenaikan tinggi ini malah membeli di harga atas. Untuk garis MA50 saat ini berada di sekitar harga 12.150, tapi memang support terdekat masih di harga 12.525 sampai 12.500. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Dan asing 2 hari terakhir ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saham INKP juga layak untuk masuk watchlist karena masih ada peluang untuk naik. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila hari Senin depan berhasil terbentuk candle hijau, teman-teman bisa entry. Dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 15.000. Dan saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA50. Karena saatnya trennya masih sangat bagus. Begitu juga saham Tekim yang pernah saya analisa pada video-video sebelumnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BRPT. Saham BRPT pada pedagang hari Kamis kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1.170. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BRPT juga masih bergerak sideways. Dan saat ini sudah berada dekat dengan resisten di harga 1.200. Dan minggu kemarin, BRPT berusaha untuk naik di atas harga 1.200 dan terlihat masih gagal. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di garis EMA50 di sekitar harga 1.090. Sedangkan untuk garis EMA 150 berada di harga 1045. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi secara teknikal BRPT juga masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan 150 atau yang telah berhasil membeli pada saat sempat menyentuh support di harga 900, BRPT masih sangat layak untuk di hold. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Dan asing 3 hari terakhir ini masih terlihat masuk membeli saham BRPT. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten, pilihannya ada 2. Teman-teman bisa beli pada saat buy on breakout. Jadi tunggu dia berhasil break di harga 1.200 baru teman-teman entry karena masih ada potensi untuk break. Setelah itu take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 1.300. Karena selama 2 bulan terakhir ini harga 1.300 merupakan resisten yang masih gagal ditembus BRPT. Jadi pada bulan Desember kemarin sempat menyentuh harga 1.300, satu gagal break, mulai turun dan sempat turun langsung ke 900. Jadi untuk teman-teman yang ingin take profit, bisa pertimbangkan take profit apabila masih gagal break dari harga ini. Atau karena lihat pergerakan masih sideways, bisa kita lihat walaupun naik 1% lebih sempat turun mendekati garis EMA 50. Jadi memang masih ada potensi untuk turun menyentuh atau mendekati support ini. Jadi ini bisa kita pertimbangkan untuk tunggu di sekitar harga 1090 sampai 1100 untuk entry-nya. Ini akan lebih aman. Jadi pilihannya ada 2, apabila gagal break kita tunggu di sekitar daerah support, apabila berhasil break kita bisa entry tetapi harus lebih hati-hati dan disiplin. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BJBR.
Saham BJBR pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 0,32% ke harga 1.560. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BJBR juga masih bergerak sideways dan masih berada dekat dengan support di EMA 50 yang saat ini berada di harga 1.520. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini BJBR masih bisa bertahan di atas support di EMA 50 ini. Jadi sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi masih berhasil rebound. Tapi jika kita perhatikan, BJBR masih kesulitan untuk naik di atas harga 1.600. Jadi berhasil rebound dari garis EMA 50, tapi mendekati harga 1.600, BJBR dibuat turun kembali. Sedangkan untuk resisten yang lebih kuat berada di harga 1.700. Jadi harga 1.600 merupakan resisten minornya, sedangkan untuk lebih kuat di harga 1.700. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar melakukan distribusi pada kenaikan ini. Sedangkan 2 hari terakhir ini asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, BJBR masih berpeluang untuk bergerak sideways dan berusaha untuk naik dari harga 1.600. Untuk yang teman-teman sudah berhasil membeli saham BJBR ini, hold saja sahamnya selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Apabila support di EMA 50 terlewati, saya lebih menyarankan untuk cut loss apabila teman-teman beli di atas harga 1.700. Karena garis EMA 50 dan 150 lumayan jauh. Apabila teman-teman hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 sebenarnya masih oke, karena masih ada peluang untuk rebound. Tapi karena kerugian teman-teman sudah lumayan jauh, takutnya teman-teman akan stres. Jadi paling aman apabila ternyata teman-teman beli di harga atas, gagal bertahan di atas garis EMA 50 sebaiknya cut loss dulu. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, hold saja saham ini. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini masih bertahan kuat di garis EMA 50, teman-teman bisa tunggu di sekitar garis EMA 50. Saat BJBR minggu depan mendekati garis EMA 50 dan terlihat naik, teman-teman bisa entry. Dan take profit apabila teman-teman trading jangka pendek di harga 1.600 atau memang tujuannya mau target lebih tinggi di 1.700, masih bisa hold terus karena masih ada potensi untuk naik menuju harga 1.700. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.